Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan pertama setelah libur, dan kita ada santri baru, Mas Bayu, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan coba kembali ke ilmu yang sangat dasar, yaitu mengenal Islam. Islam itu suatu bangunan, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu pondasi dalam bangunan itu. Sifatnya pondasi terletak di mana kalau orang bangun rumah itu? Di bawah tanah, tidak kelihatan, tapi menentukan daripada kekuatan bangunan itu. Kalau Anda mau bikin rumah tapi tidak ada pondasinya, kira-kira bagaimana? Rumahnya kuat apa tidak? Ya, tidak, ya. Maka seperti itu juga kita mau berislam, pertama harus bangun pondasi dulu. Pondasinya adalah syahadat, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Iman itu tidak kelihatan, ya, tetapi dapat dirasakan. Kalau Anda mungkin melihat arus listrik, terlihat oleh mata apa enggak arus listrik? Ya, tidak. Tapi dapat dirasakan. Ya. Lampu ini bisa nyala, kalau dipegang ini mungkin kesetrum tangan kita, ya. Begitu juga iman, ya. Kalau ada iman dalam hati kita, dapat dirasakan. Apa yang dapat dirasakan dari iman? Ada kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut apabila kita akan berbuat maksiat. Ada rasa cinta, ada rasa nikmat, ya, kalau kita berbuat taat kepada Allah. Apabila kita mendengar bacaan Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Maka apabila dibacakan ayat Al-Quran, akan bertambah imannya. Begitu. Jadi iman itu tidak kelihatan oleh mata, tapi bisa dirasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua apa? Sholat. Ya, sholat itu dalam Islam kedudukannya adalah seperti apa? Tiang. Kalau orang bangun, ya, sholat itu seperti tiang. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad hada madin, wa man taraka faqad kadin. Waman aqoma faqad aqomadin, waman tarokaha faqad ada madin. Ya. Ya. Islam itu apa namanya? Salat itu laksana apa? Tiang agama. Kalau tiangnya itu kokoh kuat, ya, barang siapa yang mengokohkan tiang itu, maka akan kuat bangunannya. Maka apabila tiang itu runtuh, maka juga akan runtuh bangunannya. Artinya apa? Kalau sholat itu dijaga, maka bangunan Islam akan semakin kuat, kokoh. Tapi kalau sholatnya tidak dijaga, maka bangunan Islam dalam dirinya akan runtuh, roboh. Itu ya. Dalam tubuh kita
sholat kedudukannya seperti kepala. Ya, as-sholatu fil Islam karrosi fil jasad. Dalam tubuh kita sholat itu laksana kepala pada badan. Kalau orang Islam tapi tidak sholat, seperti manusia yang tanpa kepala. Bagaimana? Manusia yang tanpa kepala hidup apa tidak? Tidak, ya. Maka sholat harus dijaga. Kalau sampai tidak dijaga, maka akan hilang ini kepala dari badan manusia, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Maka penting gak jaga sholat? Sangat super penting, ya. Kemudian yang ketiga apa? Rukun Islam. Ya, puasa. Ada juga yang menjelaskan zakat dulu, ya. Puasa itu asyamu junnatun. Kata Nabi, puasa itu adalah menjadi perisai, ya. Coba kalau tidak ada perisai, ya, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Misalnya ada serangan tembak, ya, terhadap diri kita, tapi kita nggak punya tameng, ya, nggak punya perisai, maka kita akan apa? Ya, terserang, ya kan? Akan hancur, terserang oleh musuh. Begitu juga kalau bangunan rumah ini tidak ada dinding-dindingnya, ya, maka akan mudah terkena angin, akan mudah terkena hujan, gitu ya. Maka akan cepat rumah ini roboh, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka puasa sangat penting agar diri kita tetap eksisten, ya. Kemudian yang keempat apa? Zakat bagi yang mampu, ya. Zakat itu kedudukannya adalah sebagai tolak bala. Nah, tolak bala artinya menjaga harta kita supaya tidak terkena bencana, tidak menimbulkan sakit, ya. Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak bencana? Salah satu sebabnya karena hartanya tidak dizakati, ya. Bahkan zakat dengan sholat itu dua unsur yang saling kait-mengkait dan tidak terpisah, ya. Kalau kita membaca surat dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, terusnya apa? Wa atas zakah. Aqimus sholat wa atas zakah. Sholat dengan zakat itu sangat erat, sangat dekat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, harta kita akan dibersihkan, sehingga kalau dimakan tidak menimbulkan penyakit, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keberkahan harta kita, ya. Kadang ada orang punya harta tetapi tidak barokah, ya. Dimakan tubuh kita jadi sakit, ditimbun-timbun, akhirnya malah terkena bencana, ya. Nah, itu berarti tidak barokah. Yang kelima apa? Yang kelima, bunyal Islam itu adalah apa? Bunyal Islam yang kelima, menunaikan haji, ya. Hijjul baiti manis tatawa ilaihi sabila, yaitu kita menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah, sekarang masalahnya, ya, untuk dapat berhaji syaratnya berat, ya kan? Tidak boleh lebih umur berapa? 65 tahun, ya, syaratnya sekarang, ya. Kalau lebih dari umur itu tidak diberi kesempatan di sana. Oleh karena itu, untuk dapat menunaikan haji secepatnya daftar, ya. Nanti mohon kepada Allah, kemudian daftar, ya. Daftarnya jangan kalau sudah tua, kalau sudah mampu, ya. Sekarang kita usaha sekuat tenaga, doa, nabung, gitu ya, supaya bisa daftar mumpung masih muda,
sehingga nanti Anda sudah umur sebelum 65 tahun sudah berangkat, karena sekarang daftar tunggunya sangat panjang gitu ya. Ini penting ya. Kemudian untuk dapat berhaji ya tentu memang harus ada manis tatoa ilaihi sabila, ya punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah, sabila jalannya itu ada dua ya, fisik dan non fisik. Fisik mungkin ya diberi kemampuan harta dan kesehatan ya kan, sehingga kita bisa menunaikan. Yang non fisik tentu keimanan ya, kesungguhan ya. Jadi giroh, semangat, kesungguhan, niat, cita-cita itu mudah. Jadi walaupun secara syariat sulit ya, tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Saya dapat menyebutkan beberapa orang yang saya kenal dekat ya, itu dapat haji ya tidak sesuai dengan normalnya orang haji. Ya tiba-tiba dengan kekuatan dari Allah ya, tahun ini niat, tahun depan bisa berangkat. Caranya bagaimana? Caranya bagi Allah mudah. Ya kebetulan kawan saya ini ya begitu dia ketemu dengan salah satu kawan, salah satu saudara yang punya otoritas ya, punya pejabat gitu ya, ada informasi yang ini ada satu lowongan yang masih tersisa ya, pihak otoritas itu kan kadang-kadang memberikan peluang pada para pejabat, untuk bisa langsung ya, tidak nunggu-nunggu ya kan, atau menjadi petugas ya, nanti Anda dipilih jadi petugas haji ya, dan seterusnya ya. Banyak cara, bagi Allah tidak kesulitan. Anda jangan frustasi, walah nanti sulit, akhirnya sulit datang juga. Tapi kalau optimis, berdoa kepada Allah, berusaha, nanti Allah yang kasih jalan ya, di luar daripada jalan-jalan yang normal. Demikian, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat berislam secara baik dan sempurna, dan kita tetap untuk semangat dan istiqomah mencari ilmu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.